saudara-saudara yang terkasih, para pastores, biarawati, bapak, ibu, orang tua dari suster yang akan mengerjakan kaul kekal, orang muda, undangan sekalian, remaja, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Perayaan ini, pengikraran kaul kekal dalam kongregasi suster-suster Yesus Maria Yosef, mengambil tema kutipan dari apa yang disampaikan oleh pendiri dari para suster Yesus Maria Yosef. Dalam segalanya kita harus mencari Allah, bukan diri kita sendiri. Dan tentu pasti saya yakin bahwa ini diinspirasikan oleh apa yang dikatakan oleh Yesus dalam banyak kesempatan, rupa-rupa ungkapan. Terutama tentu saya ingat tentang hal kekhawatiran dari Matius bab 6. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendaknya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Apa yang kita khawatirkan tentu menyangkut kebutuhan kita sehari-hari dan juga kerinduan-kerinduan, harapan-harapan kita. Tema hari ini diinspirasi lagi oleh bacaan yang kita sudah dengarkan tadi dari surat kepada umat Ibrani dan dari Injil Matius sendiri, Injil yang sama. Dari tema ini dan inspirasi kitab suci dalam rangka kaul kekal, dan tentu juga tidak bisa dilepaskan dari perayaan Yubileum 200 tahun kongregasi suster-suster Yesus Maria Yosef hadir di muka bumi ini, secara khusus tentu di Nusantara ini. Kita ingat lagi apa yang Yesus katakan, dan dalam bacaan Injil tadi kita dengarkan sekali lagi tentang tugas kita bersama, tugas dari gereja, yaitu tugas misioner. Kita semua diutus. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan kita sekalian, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Paralel dengan bacaan ini dan ungkapan Yesus lain, yaitu kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan ini adalah tugas kita semua yang di dalam dokumen gereja, Konsili Vatikan II, Ad Gentes, pertusan untuk bangsa-bangsa yang lain. Gereja kita semua diingatkan akan tugas misioner kita untuk memberitakan kerajaan Allah, pergi memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan menarik dari bacaan-bacaan yang diambil pada kesempatan kaul kekal ini, yaitu untuk pergi mewartakan kerajaan Allah, untuk pergi mewartakan kabar sukacita yang Yesus sampaikan kepada para murid dan orang kita semua tetap lanjutkan juga pada zaman ini, zaman modern ini di tahun 2022 ternyata masih aktual, tetap relevan, tetap punya arti. Mewartakan, memberitakan kerajaan Allah lewat cara hidup. Cara hidup yang bagaimana? Bacaan Injil mengungkapkan 3 hal. Tentu ada banyak ya dalam Injil, tapi Injil yang kutip menjadi inspirasi untuk hari ini, khusus untuk para suster yang akan mengikrarkan kaul kekal. Pertama yaitu kamu sudah menerima dengan cuma-cuma. Berikanlah dengan cuma-cuma. Luar biasa, ini punya sejarah yang panjang. Mulai dari keluarga masing-masing, keluarga asal, dan dalam perjalanan hidup, pendidikan, pembinaan selanjutnya, sampai kemudian bergabung di dalam kongregasi Yesus Maria Yosef, dan sekarang mau menyatakan,
mau menyerahkan diri secara abadi, ya, memberikan diri untuk seumur hidup, diinspirasi oleh cara hidup yang tentu bercermin pada banyak orang, pada para perintis dari kongregasi ini, para senior, mereka yang telah memulai hidup ini, mereka juga menerima dengan cuma-cuma, dan karena itu memberikan dengan cuma-cuma diri mereka, waktu mereka, pikiran mereka, seluruh diri mereka untuk perkembangan kemajuan dari para suster YMY di dalam hidup, berkomunitas, di dalam pelayanan, dan seterusnya. Yang kedua yaitu kemiskinan pribadi. Menarik tadi dalam bacaan Injil dikatakan janganlah, janganlah. Ya. Tetapi ada paralelnya. Ia mengatakan boleh bawa tapi cuma 2, ya. 2 jo. Ya. Jangan lebih-lebih. Ya, mana mungkin pada zaman ini cuma bawa 2 jubah gang, ya. Ya. Apalagi pergi jauh-jauh sana kemari. Ya. Tapi tetap ya, kemiskinan itu perlu untuk apa? Supaya memang mudah untuk memberikan itu, mudah untuk melepaskan, mudah untuk tidak terikat pada hal-hal yang begitu berat untuk dibawa di dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga yaitu hidup sebagai orang yang berjalan ya, terus dari komunitas ke komunitas. Ya. Yesus mengatakan ya, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa artinya? Dia tidak mengenal tempat tinggal yang tetap. Dan ini juga menjadi ya, cara hidup dari biaran biarawati, yaitu untuk hidup di dalam tetap, di dalam perjalanan. Sebenarnya ini bukan hanya untuk para biaran biarawati, untuk para imam, tapi untuk umat beriman yang tetap menyerahkan, membuka diri pada tangan kemurahan Tuhan. Seperti Ayub mengatakan ya, kita datang dengan telanjang, lahir di muka bumi dengan telanjang, dan orang pergi juga ya untuk kembali ke rumah Bapa tidak bawa apa-apa, sepeser pun juga tidak, barang pun tidak, hanya bawa ya, diri kita yaitu jiwa kita. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu dalam bacaan yang pertama tadi di dalam surat kepada umat di Ibrani diungkapkan tentang suatu cara hidup yang bagaimana? Ya, bukan terutama banyak korban, persembahan dulu-dulu ya, gaya dulu, binatang, bahkan manusia dikorbankan atau barang banyak yang dikorbankan. Tetapi perjanjian baru menunjukkan kurban yang berkenan pada Tuhan. Diungkapkan tadi juga di dalam Mazmur tanggapan, yaitu suatu kurban corak baru. Corak baru atau dalam arti apa? Yaitu kurban rohani Kristus yang luar biasa ya, dalam kesetaraan dengan Allah, meninggalkan semuanya itu untuk datang ke dunia menjadi manusia, solider dengan kita, bahkan sampai mati juga ikut mati bersama dengan kita. Dan bukan hanya mati begitu saja biasa-biasa, tapi mati di kayu salib semata-mata untuk mengangkat kemanusiaan kita, agar kita pun mengambil bagian di dalam keilahiannya. Luar biasa pengorbanan diri yang demikian, suatu cara hidup yang demikian. Ini namanya korban rohani yang terpatri ya, dengan jelas, dan ini menjadi tanda kita ya, orang-orang Kristiani, yaitu di dalam terang salib ya. Karena itu salib bagi kita tetap menjadi simbol dan tanda yang nyata dari suatu pemberian diri, dari hati yang memberikan diri. Dan ini tentu kita ingat terjadi karena campur tangan juga manusia. Kita ingat Bunda Maria, ibu yang membuka diri menjadi tabut perjanjian, tabut ya, tempat Allah tinggal, baik Allah di dalam dirinya. Dan karena itu dia lalu mengambil bagian di dalam kurban corak baru itu, kurban rohani itu, dengan mengatakan apa? Kita tahu, sederhana saja, fiat mihi voluntas tua, jadilah padaku menurut perkataanmu. Yang kita tahu kemudian konsekuensinya apa sampai disalib, tapi luar biasa
Maria dengan rendah hati ya menerima tawaran itu dan lalu konsisten, konsekuen sampai akhir di bawah kayu salib, dan karena itu mengambil bagian di dalam kerinduan harapan agar gereja dibentuk bersama para rasul, Roh Kudus turun, dan kemudian lalu dia mengambil bagian di dalam kebahagiaan abadi bersama Tuhan. Inilah corak hidup rohani yang ditunjukkan oleh Yesus kepada para pengikutnya, dan karena dalam arti itu kita semua orang Kristiani, khususnya para biarawati, para suster, apalagi yang akan dikirakan kaul kekal, diingatkan akan persembahan diri ini. Hidup yang kekal ya dipersembahkan sepenuhnya seperti ya Tuhan Yesus, seperti Bunda Maria, yang nampaknya mustahil, mana mungkin ini bisa terjadi, tapi luar biasa. Sampai tahun ini kita masih mengagumkan ya, mengagumi pemberian diri ini, corak hidup yang demikian, corak pemberian diri kurban rohani ini. Dan untuk itu maka kita sekalian, khususnya para suster, ya akan memikirkan kaul kekal, diingatkan ya, akan kata-kata dari bacaan pertama tadi dari kitab Ibrani, dari surat Ibrani. Ya Tuhan, lihatlah aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Saya kira kalau ini ya, seperti Maria yang mengatakan fiat mihi voluntas tua, ini ya memang diucapkan dan dihayati konsisten, konsekuen, seterusnya ini akan menjadi suatu ya kabar sukacita. Ya, pergilah, beritakanlah Injil. Kita mengambil bagian di dalam memberitakan kerajaan Allah, bahwa Allah sekarang tinggal di dalam diri saya, Allah yang saya bawa di dalam komunitas, di dalam pelayanan, Allah yang memimpin, Allah yang menjiwai, Allah yang memenuhi aku, ya, Roh Tuhan yang ada besertaku. Dan ini tentu akan menjadi kabar gembira, kabar sukacita, dan membahagiakan, membawa kebahagiaan bukan hanya bagi para suster sendiri, tapi juga bagi kita sekalian. Kita di sini hari ini mewakili banyak orang yang ikut berdoa, yang ikut berkorban, yang ikut memberikan diri, yang ikut mendukung panggilan dari para suster. Mari kita mohon agar peristiwa iman ini sungguh-sungguh menjadi suatu kabar sukacita, tetap aktual, tetap signifikan, tetap berarti juga pada manusia-manusia, perempuan zaman ini. Semoga demikian.